Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pemerintah Singapura mengeluarkan rilis terbaru terkait dengan Abdul Somad. Pemerintah Singapura menyatakan telah menangkap seorang pemuda warga negara Singapura yang dinyatakan sebagai korban radikalisasi yang diajarkan oleh Abdul Somad. Pemerintah Singapura mengatakan bahwa pihaknya telah memantau lama propaganda Abdul Somad terkait dengan ajaran radikalismenya ini. Singapura mengklaim ajaran atau propaganda yang dinilai radikal telah memakan korban warga negara Singapura. Dan oleh karena itulah kemudian Singapura menangkap seorang pemuda yang dalam statementnya karena mengikuti propaganda ajaran jihad atas ceramah-ceramah Abdul Somad yang beredar luas di YouTube. Dan tidak hanya itu, Singapura juga menegaskan akan menangkap orang-orang Singapura yang dengan terang-terangan atau terbukti mengikuti propaganda yang disebarkan oleh Abdul Somad. Menteri Dalam Negeri Singapura mengklaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Tulis Kompas. Singapura kembali angkat bicara mengenai pelarangan masuk Ustadz Abdul Somad atau UAS. Menteri Dalam Negeri Singapura Ka San Mugam pada Senin 23 Mei siang menyampaikan UAS sudah lama berada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Penyebabnya adalah Ustadz kelahiran Asahan, Sumatera Utara berusia 45 tahun itu diklaim telah memengaruhi dan meradikalisasi sejumlah warga negeri Singa itu. Salah satu yang terradikalisasi adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri Singapura sebelumnya mengungkapkan bahwa UAS ditolak masuk Singapura saat tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura Senin 16 Mei yang lalu. MHA menyebut UAS dianggap sebagai sosok yang kerap menyebarkan ajaran ekstremis sehingga tidak diterima di Singapura. Nah, salah satu materi ceramah UAS yang menjadi sorotan di Singapura adalah ketika dia membenarkan aksi bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura atau ISA menahan remaja pada Januari 2020 yang lalu. Adapun di Singapura, ISA berwenang menahan seseorang yang dinilai membahayakan keamanan negara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. San Mugam kemudian mengomentari spesifik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Di antaranya mengatakan bom bunuh diri dalam sesuatu yang benar dan merupakan aksi martir jika dilakukan untuk konflik Israel dan Palestina. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan, pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ajaran Ustadz Abdul Somad. Ajarannya, bahasa, dan retorikanya jelas-jelas sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Kita adalah negara yang menjaga keharmonisan antara ras dan agama satu sama lain. San Mugam menekankan ketika berbicara kepada wartawan di kantor Kemendagri Singapura di distrik Novena, Singapura Tengah. Ia juga mengkritik ucapan UAS yang mengatakan Singapura adalah bagian dari tanah Melayu. Baginya, kedaulatan Singapura tidak relevan.
Banyak pendukung UAS di Indonesia yang kesal dan terang-terangan menyerang Singapura bersikap tidak hormat terhadap Islam dan ulama cendekiawan. Shanmugam melanjutkan, salah satu pendukung UAS bahkan mengancam akan mengirimkan pasukan melancarkan serangan dengan mode 9 September ke Singapura serta mengusir duta besar dan diaspora Singapura di Indonesia jika Singapura tidak meminta maaf dalam 48 jam. Nah, ini adalah ancaman yang dikeluarkan oleh sekelompok massa yang unjuk rasa di komplek Kedubes Singapura beberapa hari atau 2 hari yang lalu ya. Oke, itu ketegasan pemerintah Singapura terbaru terkait dengan pengusiran Abdul Somad. Bahkan Singapura ternyata jauh lebih tegas ketimbang Indonesia. Hanya mengikuti ceramah Abdul Somad yang dinilai radikal, Singapura tidak segan-segan menahan dan memenjarakan warganya. Dan sudah terbukti seorang remaja berusia 17 tahun pada tahun 2020 yang lalu telah ditangkap oleh otoritas Singapura karena kedapatan mengikuti ajaran dan propaganda Abdul Somad terkait dengan aksi yang mengklaim diri sebagai aksi jihad dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Tentu saja hal ini semakin mempertegas tentang sikap Singapura terhadap siapapun, orang-orang atau kelompok yang dianggap ekstrem dan radikal. Dan Indonesia saya kira perlu belajar kepada Singapura bagaimana ketegasan menghadapi kelompok-kelompok radikalis dan ekstremis ini. Demi apa? Tentu saja demi melindungi negara kesatuan Republik Indonesia yang punya penduduk jauh lebih besar ketimbang Singapura, yang memiliki heterogenitas lebih kompleks dibanding Singapura, yang tentu saja itu lebih patut untuk dijaga dan dilindungi oleh para pemangku kebijakan di negara ini, oleh para aparatur keamanan di negara ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Apa itu khilafah? Jika ada khilafah, maka selesailah masalah. Dibolehkan, jangan katakan membunuh. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledak ya, mati syahid.